Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji satu variabel atau uji rantex dengan SPSS. Sebelum saya memperkenalkan atau menguji data yang akan saya uji di SPSS, saya akan menjelaskan sedikit konsep dasar dari uji rantex ini. Di mana uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear untuk data time series atau data runtut waktu. Selanjutnya, uji asumsi klasik sendiri dimaknai sebagai syarat yang harus terpenuhi sebelum dilakukannya analisis regresi linear. Selanjutnya juga, model regresi yang baik tidak terdapat masalah autokorelasi. Contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu pengaruh intelektual kapital, di mana pengaruh intelektual kapitalnya itu saya buat sebagai X1 dan good governance-nya saya buat sebagai X2 terhadap kinerja keuangan yaitu Y-nya, dan di sini juga saya mengambil proyeksinya yaitu ROE. Dasar pengambilan keputusan ini yaitu jika nilai esensi signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi, tetapi jika sebaliknya nilai esensi signifikannya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Ini yang pertama di variable view-nya kita ketik X1, selanjutnya kita ketik X2, selanjutnya kita ketik Y, dan di data view-nya seperti yang tadi kita sudah menyediakan data, yaitu data yang kita sediain di Excel, kita pindahin ke SPSS. Kita pindahin ke SPSS. Dan yang pertama kita analisis dan regression, kita klik linear. X1-nya kita pindahkan ke independen, X2-nya kita pindahkan ke independen, dan Y-nya kita pindahkan ke dependen. Di save-nya jangan lupa untuk mencentang underested decides. Klik continue, klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari residual statiknya, tapi kita akan mencari rantex-nya dari tabel res1. Yang pertama analisis non-parametric text dan kita klik runs. Dan underested residualnya kita pindahin ke text variable list. Kita klik OK. Di sini sudah kita dapatkan nilai rantex-nya, kita pindahin ke Word agar kita dapat interpretasikan. Hasil output uji autokorelasi rantex yang kita dapat bahwa esensi signifikannya yang kita dapat yaitu 1,00, di mana interpretasinya atau kesimpulannya berdasarkan tabel di atas diketahui nilai esensi signifikannya sebesar 1,00 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji binomial, di mana sebelum kita mengolah datanya di SPSS, saya menjelaskan konsep umumnya dulu. Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis tentang suatu proporsi populasi. Uji binomial juga merupakan bagian dari statistik non-parametrik atau alternatif uji dari one sample t-test. Skala data yang digunakan dalam uji binomial adalah data kualitatif atau data nominal. Apabila data yang digunakan data kuantitatif, data interval, atau rasio, maka harus dilakukan pengujian normalitas data di atas. Jika data berdistribusi dengan normal, maka uji statistik yang digunakan yaitu uji one sample t-test atau statistik parametrik. Dan jika data tidak berdistribusi dengan normal, maka uji statistik yang digunakan yaitu uji binomial atau statistik non-parametrik. Di sini saya mengambil contoh kasus yaitu analisis binomialnya. Seorang peneliti ingin mengetahui sumber penghasilan masyarakat di Kota Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan 30 anggota sampel yang dipilih secara acak, ternyata ada 9 orang sebagai self-employed dan 21 orang sebagai employed. Untuk mendapatkan sumber penghasilannya,
apakah proporsi masyarakat yang mendapatkan sumber penghasilan sebagai self-employed berbeda dengan proporsi masyarakat yang mendapatkan sumber penghasilan sebagai employed. Taraf signifikannya yang saya ambil yaitu 5%. Kriteria pengujian uji binomial yaitu jika nilai esensi signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka peluang satu masyarakat mendapatkan sumber penghasilan employed dan self-employed adalah tidak sama atau perbedaan signifikan. Selanjutnya, jika nilai esensi signifikannya lebih besar dari 0,05, maka peluang masyarakat mendapatkan sumber penghasilan atau employed dan self-employed adalah sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, mari kita uji hal ini dalam SPSS. Yang pertama yaitu kita buat variabel view-nya. Di variabel view-nya ini kita buat X variabelnya yaitu X1 sebagai penghasilan. Baru di data view-nya kita masukkan data yang employed dan tidak employed itu kita ambil dari Excel. Kita salin data yang sudah kita dapatkan, yaitu saya menggunakan 30 sampel. Kita masukkan ke sini. Dan ini masih menggunakan ada desimalnya, maka di sini kita matiin dulu desimalnya supaya tidak ada 0 komanya. Selanjutnya, untuk mendapatkan uji binomialnya, kita analisis dan kita non-parametric test, kita klik non-parametric test dan binomial, dan X1-nya atau penghasilannya kita pindahkan ke tes variable list. Oke. Dan ya, kita dapatkan tabel binomialnya, yaitu ini kita pindahin dulu ke Word dan kita analisis interpretasikan. Jadi hasil output SPSS-nya kita dapat ini binomial tesnya, nilai esensi signifikannya yang kita dapat yaitu 0,043. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa peluang masyarakat mendapatkan sumber penghasilan employed dan self-employed adalah tidak sama atau ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon yang akan kita pakai yaitu kita uji menggunakan SPSS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah bagian dari uji statistik non-parametrik, dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji Pratt sample test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Baik, saya mengambil contoh hipotesisnya yaitu ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 9A. Interpretasi output range-nya, negatif range-nya untuk melihat penurunan dari pretest ke posttest, positif range-nya yaitu untuk melihat peningkatan pretest ke posttest, test nilainya yang kesamaan nilai pretest dan ke posttest. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Selanjutnya kita akan memulai menguji data yang sudah kita dapatkan. Yang pertama kita buka SPSS-nya. Baru kita ngambil data dari data yang sudah kita sediain. Di sini saya menyediain data pretest dan posttest yaitu dengan 25 sampel. Kita salin dan kita pindahin ke SPSS. Kita tunggu ada yang tertinggal. Baru selanjutnya kita buka variabel view-nya. Di file A kita ganti dengan pre.
Di post testnya, di var 2-nya kita ganti dengan post. Baru di labelnya kita buat pretest. Dan di bawahnya kita buat dengan post test. Agar data kita tidak menggunakan desimal, maka ini kita ubah menjadi 0. Kembali ke data view. Selanjutnya kita buka analisis. Baru non-parametric text, kita buka to relation sample. Pretestnya kita pindahkan ke test pair. Begitu juga dengan post testnya. Jangan lupa untuk mencentang Wilcoxon. Selanjutnya klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari Wilcoxon yaitu range dan tes statistiknya. Mari kita interpretasikan ke dalam hasil analisis SPSS-nya, interpretasi dari tabel range. Ada negatif range untuk melihat penurunan dari post-test ke dari pretest ke post-test. Dapat kita lihat pada tabel ini bahwa negatif range-nya adalah 0, maka dalam nilai anak siswa-siswi 9A tidak terdapat penurunan dari pretest ke post-testnya. Yang kedua, positif range itu untuk melihat peningkatan dari pretest ke post-test. Dapat kita lihat positif range-nya itu meningkat dari 25 sampel yang kita dapat, ada banyak yang meningkat, 13 orang yang meningkat. Baru yang selanjutnya tes nilainya yang memiliki kesamaan nilai pretest dan post-test. Dan yang memiliki nilai kesamaan yaitu tidak ada. Yang selanjutnya tabel tes statistiknya. Untuk tabel tes statistik itu melihat apakah hipotesis diterima atau ditolak. Di mana H0 yang kita gunakan yaitu pengaruh metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 9A. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Maka dari hasil uji yang kita dapatkan, tingkat signifikannya adalah 0,00, lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jadi pembelajaran kelompok berpengaruh terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 9A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji McNemar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan konsep dasar dari uji McNemar. Uji McNemar merupakan uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang saling berpasangan. Uji McNemar digunakan untuk mengukur data sebelum dan sesudah diberikan sesuatu perlakuan atau treatment pada sampel yang digunakan. Uji McNemar merupakan bagian dari statistik not parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji McNemar yaitu data kualitatif atau data nominal. Contoh kasus dari uji McNemar yang saya lakukan yaitu seorang pemilik toko yang ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan atau pengaruh pembelian suatu produk di toko AS28 sebelum adanya diskon harga dan sesudah adanya diskon harga. Kategorinya yaitu 0 untuk tidak melakukan pembelian produk, 1 untuk melakukan pembelian produk. Kriteria pengujian McNemar yaitu yang pertama, jika tingkat signifikannya kurang dari 0,05 maka ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Selanjutnya mari kita langsung ke SPSS untuk menguji data dari uji McNemar. Yang pertama saya sudah menyiapkan datanya yaitu saya mengambil 30 sampel yang sesudah dilakukan diskon dan sebelum dilakukannya diskon. Pertama kita masukin dulu datanya ke dalam SPSS. Biar kita bisa. Baru kita ke variable view. Part satunya seperti yang sudah kita lakukan yaitu sebelum
Part 2-nya yaitu sesudah. Part 2-nya desimalnya kita buat 0. Oke. Data view-nya yang pertama kita kembali ke analisis non-parametric test dan kita memilih 2 related sample, dan sebelumnya kita pindahkan ke test fires, sesudahnya juga kita pindahkan. Selanjutnya kita centang McNemar, bukan Wilcoxon lagi. Kita klik OK. Di sini sudah ada 2 tabel, yaitu sebelum dan sesudah dan tes statistiknya. Mari kita interpretasikan. Interpretasi hasil output tes SPSS uji McNemar dalam tabel sebelum dan sesudah. Analisis output SPSS, ada 2 responden yang tidak melakukan pembelian sebelum ada dan sesudah adanya diskon harga, dan ada 20 responden yang awalnya tidak melakukan pembelian sebelum adanya diskon harga, namun sesudah adanya diskon harga melakukan pembelian. Ada 6 responden yang awalnya melakukan pembelian sebelum adanya diskon harga, namun sesudah adanya diskon harga, responden tersebut tidak melakukan pembelian. Dan ada 7 responden yang tetap melakukan pembelian baik sebelum adanya diskon harga maupun sesudah adanya diskon harga. Di dalam tes statistiknya, yaitu analisis output SPSS-nya, nilai signifikan sebesar 0,011. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa adanya perbedaan atau pengaruh secara signifikan, yang artinya dengan adanya diskon harga mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pembelian suatu produk di toko AS28. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji 2 sampel independen pada angket motivasi mahasiswa FE Unsri, khususnya di kelas statistik non-parametrik kelas A Indralaya dan kelas B Indralaya. Pada uji independen ini, saya melakukan 2 cara, yaitu uji Mann-Whitney dan uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Yang pertama, klik variable view, lalu kita ketik motivasi dan di bawahnya kelas. Untuk datanya kita ambil dari angket motivasi mahasiswa pada kelas A dan kelas B. Lalu kita ambil kodenya. Kode 1 itu untuk kelas A dan kode 2 untuk kelas B. Lalu kita klik menu Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu To Independent Sample. Untuk motivasi kita letakkan di test variable list dan kelasnya di growing variable. Define grupnya, kodenya 1 dan kode 2. Jangan lupa untuk menceklis Mann-Whitney dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini untuk Mann-Whitney testnya nilai signya itu 0,092, berarti lebih kecil dari 0,05, yang menyatakan bahwa data dari Mann-Whitney test ini tidak dapat diterima.
Sedangkan pada Kolmogorov-Smirnov ini nilai sigma 0,281, berarti lebih besar dari 0,05 dan datanya tidak dapat diterima atau ditolak. Pada uji Cochrane ini, saya menggunakan responden perbedaan keinginan untuk menggunakan transportasi umum pada mahasiswa kelas A, B, dan C. Langsung saja kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legasi Dialog, lalu klik ke Relate Sample. Yang kita gunakan adalah Cochrane. Caranya seperti biasa, kita pindahkan variabel kiri ke kanan menggunakan tanda panah. Lalu kita checklist Cochrane key. Jika sudah, klik OK. Untuk analisisnya, kita dapat menilai dari nilai sigma. Di sini nilai sigma yaitu 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya, terdapat perbedaan keinginan untuk menggunakan transportasi umum pada kelas A, B, dan C. Pada uji Friedman ini, saya menggunakan responden perbedaan tingkat mahasiswa tentang pencegahan penularan COVID-19 sebelum 1 minggu sesudah diberikan pendidikan kesehatan dan 2 minggu sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Langsung saja, yang pertama kita klik bagian Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, kemudian Legasi Dialog, lalu kita klik ke Relate Sample. Kemudian kolom kiri kita pindahkan ke kanan. Kemudian checklist bagian Friedman, lalu klik OK. Di sini untuk menginterpretasikan uji Friedman yaitu dengan melihat nilai sigma. Di sini nilai sigma yaitu 0,034. 0,034 ternyata lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan sebelum 1 minggu sesudah diberikan pendidikan kesehatan dan 2 minggu sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Pada uji Kruskal-Wallis ini, saya menggunakan responden perbedaan tingkat pengetahuan kelompok kelas A, B, dan C tentang pencegahan penularan virus COVID-19. Langsung saja kita melakukan uji Kruskal-Wallis. Caranya adalah klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu Legasi Dialog, lalu ke Independent Sample.
kita pindahkan tingkat pengetahuan di variabel list, dan untuk grouping variabel, masukkan kelompok. Lalu klik define range, maka kita isikan di bagian minimum itu 1 dan maksimum 3. Kemudian klik continue. Pada bagian option bisa diklik deskriptifnya, lalu continue. Lalu kita checklist bagian kruskal-walisnya dan klik OK. Pada tes statistik ini didapatkan nilai SIG-nya yaitu 0,047. Nah, 0,047 ini lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan tingkat pengetahuan kelompok kelas A, B, dan C tentang pencegahan penularan virus COVID-19. Selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Pada uji ini, kita menggunakan data tingkat kesukaan makanan anak kos. Ada 3 sampel makanan yang kami gunakan, yaitu bakso, nasi goreng, dan pecel lele. Data yang kami olah ini merupakan data dari kuesioner yang telah disebar ke teman-teman terutama mahasiswa Unsri. Dapat dilihat di sini kami mengambil 20 responden untuk data yang kami gunakan. Ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan P1, P2, dan P3. Skala dalam kuesioner ini dari 1 sampai 4. Di sini kita juga menggunakan tabel nilai R produk momen untuk mengecek validitas yang bakal kita uji. Yang pertama yang bakal kita uji yaitu uji validitas. Dari data tingkat kesukaan terhadap makanan, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengcopy seluruh data mulai dari P1 hingga total. Kemudian kita pindahkan ke SPS data tersebut copy. Jika sudah terinput seperti ini, langkah selanjutnya yaitu mengganti nama variabel menjadi P1, P2, dan P3 dan total. Jika setelah diganti, melakukan uji validitas terhadap data ini. Selanjutnya, data yang telah diinput tadi, kita pilih opsi analisis. Kemudian, correlate. Setelah itu, bivariate. Setelah itu, setelah dipencet, nah semua variabel dipindahkan ke kolom sebelahnya. Setelah itu, oke. Lalu muncullah tabel koefisien seperti ini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan bandingkan nilai hitung dengan R tabel. Dapat nilai R hitungnya sebesar 0,504. Lalu kita lihat R tabel untuk mengetahui angka mana yang kita gunakan. Kita lihat di kolom N merupakan responden karena itu menggunakan 20 responden menggunakan alfa 5%. Maka R tabelnya yaitu 0,44. Maka dapat disimpulkan R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,504 lebih besar dari 0,44. Maka dinyatakan nilai pada P1 dinyatakan valid. Ya, pada R hitung P2 juga lebih besar dari R tabel yaitu 0,821 lebih besar dari 0,44. Maka dinyatakan valid. Demikian juga dengan P3 0,766 lebih besar dari 0,444, maka dinyatakan valid. Selanjutnya kita uji signifikannya. Dari persyaratan yang nilai signifikan yang tadi harus kecil dari 0,05. Dapat dicek pada P1 signifikannya yaitu 0,23 maka lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak signifikan. Pada P2
signifikannya sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, lebih dikatakan valid atau signifikan. Begitu juga dengan P3, signifikannya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya uji reliabilitas. Tahapan pertama yang dilakukan dalam uji ini yaitu analisis, kemudian skala, lalu reliability analysis, kemudian input seluruh variabel kecuali total. Pindahkan ke kolom sebelahnya. Lalu pilih statistik, kemudian centang pada bagian skala if item delete, lalu continue, lalu OK. Kita bisa lihat pada tabel reliabilitas Cronbach's alpha-nya yaitu sebesar 0,481, maka bisa dikatakan lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan kuesioner ini bisa dikatakan reliable. Selanjutnya kita akan melakukan uji sampel besar. Uji pertama yang kita lakukan yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Pada uji ini, kita akan menguji normalitas. Kita sudah menyediakan data tingkat kepuasan terhadap sepatu Adidas. Di sini ada variabel X1, X2, dan Y. Tanpa berlama-lama, tahap pertama yaitu copy seluruh total, bagian totalnya saja ke SPS. Kita masukkan seluruh data yang sudah kita copy, bagian totalnya saja. Lalu setelah semuanya data masuk, kita ganti nama variabelnya menjadi X1, X2, dan Y. Di sini juga kita ganti labelnya menjadi harga, kualitas produk, dan loyalty konsumen. Sudah, kembali lagi ke data tadi, kita pilih analisis, lalu regresi, lalu pilih linear, kemudian pindahkan X1 dan X2 ke kolom independen, dan Y dipindahkan ke dependen. Kemudian pilih statistik, kemudian centang bagian deskriptif dan collinearity dan Durbin-Watson, lalu continue. Kemudian bagian plots pindahkan zip-ret ke kolom X dan series ke kolom Y, lalu centang kolom histogram dan normal probability plot, lalu continue. Lalu pilih save, lalu centang bagian residuals pada bagian unstandardized, lalu continue. Oke. Nah, habis ini keluar hasil dari data yang sudah kita cari. Lalu dapat kita lihat pada grafik di atas, normalitas histogramnya seperti grafik yang sudah saya tampilkan ini. Ketika garis berbentuk lonjong seperti gambar dan berada di tengah-tengah, maka bisa dikatakan data tersebut distribusi normal. Selanjutnya normalitas p-plot. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jika titik-titik mengikuti garis, maka dapat dikatakan data kita memiliki terdistribusi dengan normal. Selanjutnya uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama yaitu analisis, lalu pilih non-parametric test, lalu satu sampel QS, kemudian pilih unstandardized, lalu pindahkan ke kolom samping, lalu OK-kan. Maka dapat dianalisis nilai anipsiknya besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan tidak normal. Dapat kita lihat dari hasil yang diperoleh dari data
ini 0,960, maka dapat disimpulkan data terdistribusi dengan normal. Berikutnya yaitu uji multikolinialitas. Pada uji ini kita bisa lihat kalau nilai toleransi lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan tidak terjadi multikolinialitas. Dan jika nilai varian inflation factor di bawah 0,05 dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinialitas. Dapat dilihat dari tabel koefisien berikut, nilai toleransi dari X1 dan X2 atau harga dan kualitas produk sebesar 0,281, maka dikatakan lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinialitas. Dan pada tabel VIF, X1 dan X2 duanya sama sebesar 3,565 lebih besar dari 0,05, maka dikatakan terjadi multikolinialitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Ini adalah uji dari data tadi dapat dianalisis. Jika titik-titik tersebar secara merata, maka disimpulkan data kita normal, maka tidak terjadi heteroskedastisitas seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Mereka tersebar secara merata, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji T. Uji signifikan pada uji T ini kita lihat tabel koefisien pada nilai sig. Pada nilai harga atau X1 nilai sig-nya sebesar 0,573 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak ada pengaruh X1 terhadap Y. Dan untuk X2 nilai sig sebesar 0,04 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan ada pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya uji F. Dapat dilihat tabel ANOVA. Untuk menghitung uji F dapat dilihat dari nilai signifikannya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan ada pengaruh secara bersama-sama terhadap X1 dan X2 terhadap Y.